Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di skip dulu ya. Tapi yang jelas, sebuah ajaran itu ketika otak kita bisa merasakan kebenarannya terlebih dahulu, artinya otak kita itu bisa memikirkannya. Salah satu ajaran itu dengan akal sehat kita ini loh. Nah, kemudian hati kita ini juga bisa merasakan kebenarannya. Maka setidak-tidaknya kita sudah punya 80% kebenaran itu. Yang 15% untuk apa? Untuk pembuktian-pembuktian. Nah, kalau sebuah ajaran itu otak kita saja tidak nyampe, nggak menjangkau, sedangkan hati kita tidak bisa merasakan kebenarannya, terus bagaimana kita mau membuktikannya? Kalaupun membuktikannya, karena kita belum punya persentase perkiraan tentang keyakinan yang apa kita dapatkan atas ajaran itu tadi. Nah, kemudian mau membuktikan, karena ini kan konyol-konyol saja. Ya, kalau yang mau kita buktikan itu ajarannya benar. Kalau tidak, ya maka akan buang-buang waktu saja. Ini mau untuk menanggapi salah satu ajaran Syekh Siti Jenar tentang mengajarkan ilmu untuk betul-betul yang merasakan adanya kemanunggalan, sedangkan bangkai itu selamanya tidak ada. Adapun yang dibicarakan sekarang adalah ilmu yang sejati, yang membuka tabir kehidupan. Tidak ada tanda samar-samar untuk mempertahankan tegaknya ilmu tersebut. Maksud dari perkataan Kanjeng Syekh Siti Jenar itu seperti apa ya, mau penjelasannya? Yang pertama tentang kemanunggalan. Jadi sebetulnya yang dimaksud oleh Syekh Siti Jenar kemanunggalan itu kan penyatuan zat ilahiyah yang ada di dalam diri manusia ini. Ini lebih mengarah, lebih lengkapnya kalau berbincang soal kemanunggalan. Ini sebetulnya kan penjelasan dari ajaran manunggaling kalau Gusti atau Wahdatul Wujud. Wahdatul Wujud. Ya, Wahdatul Wujud itu. Nah, intisari daripada Wahdatul Wujud adalah penyatuan atau kemanunggalan zat ilahiyah yang ada di dalam diri manusia. Ini sebetulnya sudah sering saya sampaikan di pertemuan yang sudah tentang penyatuan ini atau kemanunggalan ini sudah sering. Tapi kalau ada yang bertanya lagi, ya ini tidak apa-apa, sedikit dikupas lagi. Nah, yang awal tadi menanyakan tentang kalau yang sudah menjadi mayat itu sudah tiada lagi, selamanya tidak ada lagi. Artinya memang kemanunggalan ini berlaku atau adanya penyatuan ini ketika manusianya masih hidup. Nah, manusianya masih hidup lah. Kalau sudah menjadi mayat, maka kan sudah tidak ada penyatuan, tidak ada kemanunggalannya Allah, sudah tidak ada. Nah, ini yang dimaksud tidak adanya penyatuan atau tidak ada lagi selamanya yang berada di dalam diri mayat. Jadi seperti berpisahnya jasad dengan roh. Ya, betul. Nah, penyatuan itu kan bisa dikatakan termasuk roh itu yang menyatu di dalam diri manusia. Maka penyatuan itu atau kemanunggalan itu masih bisa ada ketika manusianya masih hidup. Nah, ketika manusianya sudah menjadi bangkai, maka sudah tidak ada kemanunggalan selama-lamanya. Karena dari bangkai atau mayat itu tinggal terproses kembali ke asalnya masing-masing. Yang dari tanah kembali ke tanah, yang dari air kembali ke air, yang dari api kembali ke api, dan segala macamnya kembali ke asalnya masing-masing. Bisa. Nah, kemudian berbincang lagi soal ilmu sejati. Ya. Nah, tentu kalau sudah berbincang soal ilmu sejati yang sumbernya dari ajaran Kanjeng Syekh Siti Jenar, yang dimaksud ilmu sejati ini kan tetap mengarah ke Wahdatul Wujud atau manunggaling kalau Gusti. Nah, di awal tadi mengatakan kalau bangkai ini sudah tidak ada penyatuan,
Lah penyatuan ada bagi yang masih hidup. Nah, ilmu yang sejati ini saya lanjutkan dulu. Ilmu yang sejati ini tidak ada yang namanya samar-samar. Artinya ilmu yang jelas-jelas ada, ilmu yang bisa menunjukkan di dalam kehidupan manusia itu penyatuan itu ada. Siti Jenar mengatakan bahwa ilmu sejati ini yang bisa membuka tabir kehidupan. Nah, ini yang perlu dicermati. Berarti yang sudah tidak hidup berarti sudah tidak perlu dicari dengan ilmu sejati yang ada kaitannya dengan ajaran Syekh Siti Jenar yang mengarah ke soal wahdatul wujud. Nah, oleh karena itulah ketika itu di eranya Kanjeng Syekh Siti Jenar, Kanjeng Syekh Siti Jenar benar-benar mempertahankan ilmu sejatinya itu. Karena memang mengandungi kebenaran dan sangat perlu untuk disampaikan ke khalayak ramai agar bisa mengerti tentang ilmu sejati yang bisa membuka tabir kehidupan masing-masing manusia di zaman itu. Nah, di zaman sekarang misalkan mau membuka tabir kehidupannya sendiri ya tidak ada masalah. Malah lebih bagus, malah lebih nyata dan lebih mengerti juga. Akhirnya keimanan yang kita miliki itu akan bisa lebih baik kualitasnya dari sebelum memahami tentang ilmu sejati yang mengarah ke kemanunggalan tersebut. Nah, contohnya seperti apa kemanunggalan yang ada di dalam diri manusia yang masih hidup ini? Nah, sebenarnya juga soal kemanunggalan itu tidak hanya di dalam diri manusia sebetulnya. Namun di dalam ajaran itu lebih cenderung membincangkan soal penyatuan yang ada di dalam diri manusia. Karena di salah satu ajaran itu menyebutkan atau ada bandingannya dengan mayat kan, atau bangkai itu tadi. Berarti kalau sudah berbincang bangkai ada kaitannya dengan manusia. Ya, kalau masalah yang di luar diri manusia atau makhluk-makhluk yang lain, penyatuan itu tetap ada juga. Tetap ada juga mungkin. Ya. Jadi yang terpenting di sini adalah ketika kita sudah memahami apa yang dimaksud Syekh Siti Jenar tentang kemanunggalan. Manunggalan itu apa yang dimaksud ilmu sejati itu tadi? Penyatuan antara zat dan jasad yang dimiliki oleh manusia. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa di pertemuan yang sudah ini sudah ada beberapa saya contohkan. Dan seringkali juga sudah saya sampaikan bahwa penyatuan demi penyatuan yang ada di dalam diri manusia yang termaktub di dalam 99 Asmaul Husna. Nah, ini ya mesti ingat kan? Nah, pernah ini saya bincangkan. Nah, gak apa-apa, ini sedikit diulangi lagi biar semakin lama ketika kita mendengar berulang-ulang pada akhirnya kan bisa memahami secara total. Nah, di bibir kita inilah Rahman Rahim. Makanya ketika kita minum, makan, melakukan apapun, dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Agar apapun yang kita lakukan itu mengandungi kasih sayang yang luar biasa. Lah, bersemayamnya di mana? Nah, bersemayam Rahman Rahim ini kan di mulut, bibir, dan bawah yang kita miliki ini. Nah, ini mungkin berbincang Rahman Rahim ini di pertemuan yang kemarin kan lebih detail lagi. Nah, karena sudah sering saya katakan bahwa penyatuan Rahman dan Rahim itu ada di bibir atas dan bibir bawah manusia. Kalau mungkin ini nanti kurang paham atau kurang detail saya menjelaskannya, boleh membuka lagi yang sudah ada rekaman videonya. Itu contoh-contoh penyatuan yang ada di dalam diri manusia. Yang ada di mata Al-Basir, yang ada di telinga kita ya Sami. Nah, makanya ketika sholat ya kan, takbiratul ihram itu yang bunyinya apa itu, Sami Allah liman hamidah. Nah, itu kan mau ruku ya itu ya. Nah, bukan takbiratul ihram tapi mau ruku. Nah, bacaan mau ruku itu Sami Allah liman hamidah itu kan yang benar kan harus menyentuh telinganya. Karena semayamnya As-Sami ada di telinga. Nah ya, jadi mungkin Sami Allah liman hamidah di depan sini kurang tepat. Agak didekatkan dada ya kurang tepat.
Tapi ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah adalah di telinga, sami Allah liman hamidah, karena sami di telinga disampaikan ya. Nah kemudian yang ada di otak kita ini ada beberapa penyatuan juga, penyatuan tentang kepandaian Allah. Nah ini disematkanlah di otak kita, namanya ar-rasyid. Ada al-alim, ada al-hakim, ada al-adli. Itu semua ada di otak kita ini. Nah, sudah pernah saya sampaikan juga bahwa penyatuan yang ada di dalam kepala kita ini ada 33 asma, ada 33 zat. Nah kalau ingin mengetahui tentang penyatuan yang 99 asma itu, mungkin gak di kesempatan yang ini, di kesempatan yang lain khusus kita bincangkan tentang penyatuan 99 zat atau 99 asma. Nah oleh karena untuk menunjukkan penyatuan ini dari kurang lebih 600-an tahun yang lalu sampai sekarang ini, belum ada yang menyampaikannya. Nah, maka bila mana ini nanti menjadi perbincangan hangat di masyarakat kita, ini akan menjadi lumrah saja atau wajar saja, karena apa yang saya sampaikan ini sudah terpendam ratusan tahun. Nah, dan bila mana ada persimpangan pendapat nantinya, ya tidak ada masalah apa-apa. Ini di zaman atau di era milenial, kebebasan pendapat harus saling menghargai. Nah, jadi secara pribadi tidak ada niat untuk meremehkan penemuan pihak lain, tidak. Nah ini judulnya atau niatannya ngaji bareng agar menjadi referensi untuk penemuan berikutnya, atau untuk menyempurnakan penemuan yang sudah kita dapatkan. Karena Manunggaling Kalau Gusti ini juga versinya juga macam-macam seiring dengan berjalannya waktu, bergantung kepada manusia yang mentafsirkannya. Nah ini hal-hal inilah yang nantinya akan menjadi pembeda. Tapi yang jelas, sebuah ajaran itu ketika otak kita bisa merasakan kebenarannya terlebih dahulu, artinya otak kita itu bisa memikirkannya, salah satu ajaran itu dengan akal sehat kita ini loh. Nah kemudian hati kita ini juga bisa merasakan kebenarannya, maka setidak-tidaknya kita sudah punya 80% kebenaran itu. Yang 15% untuk apa? Untuk pembuktian. Nah kalau sebuah ajaran itu otak kita saja tidak nyampe, nggak menjangkau, sedangkan hati kita tidak bisa merasakan kebenarannya, terus bagaimana kita mau membuktikannya? Kalaupun membuktikannya, karena kita belum punya persentase perkiraan tentang keyakinan yang apa kita dapatkan atas ajaran itu tadi. Nah kemudian mau membuktikan ini kan konyol-konyol saja. Ya kalau yang mau kita buktikan itu ajarannya benar, kalau tidak, ya maka akan buang-buang waktu saja. Kanjeng Siti Jenar tidak mengajarkan yang samar-samar. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Kalau memang benar paling tidak mengerti dulu tentang ajaran yang disampaikan Kanjeng Siti Jenar, kemudian tahu tata cara bagaimana melaksanakannya, pasti akan menemukan buktinya. Nah itu pasti. Jadi yang namanya misalkan ini tadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim itu kasih dan sayang. Nah, coba dilakukan dengan benar kasih sayang itu. Dan soal Ar-Rahman dan Ar-Rahim di pertemuan yang sudah juga sudah saya bincangkan, bahwa untuk membuktikan atau untuk mempunyai Ar-Rahman Ar-Rahim atau komplitnya ingin memiliki Bismillahirrahmanirrahim, itu harus ada 2 syarat yang kita lakukan. Yang pertama, harus punya kasih sayang dengan sesama manusia. Yang kedua adalah harus punya kasih sayang dengan sesama hidup. Nah sesama manusia kita kan harus saling menolong bila mana kita punya kemampuan. Sedangkan orang lain memerlukan bantuan kita, kenapa tidak kita lakukan? Nah kemudian sesama hidup, nah ini ayam hidup, sekambing hidup, sapi dan hidup.
Nah ini sudah pernah kok, ini kan implementasi dari Bismillahirrahmanirrahim ketika kita ingin memilikinya, tidak hanya mengetahuinya. Nah kemudian ada di penyatuan di dalam otak kita yang namanya arosid. Nah penyatuannya ada di otak kita ini. Nah kalau di otak kita ini bagaimana kita memanfaatkan atau lebih menyatukan otak kita kepada salah satu asma Allah yang namanya arosid, untuk kepandaian kita, untuk kecerdasan kita. Maka lelakunya, tirakatnya harus bagaimana? Ya dengan memakan makanan-makanan yang bermuatan positif yang harus tinggi. Nah ini ada ilmunya lagi untuk mengetahui makanan-makanan yang mana yang mengandungi positif tinggi. Nah contohnya makanan-makanan yang tidak menjalar, ini mengandungi negatif, itu yang tidak boleh dimakan. Makanan-makanan yang terpendam di dalam tanah itu juga banyak mengandungi negatif. Nah yang boleh dimakan adalah makanan-makanan atau buah-buahan yang positifnya tinggi, yang buahnya atau daunnya yang akan kita konsumsi ini jaraknya dari permukaan bumi itu tinggi, misalkan 2 meter atau 5 meter. Semakin tinggi semakin bagus. Semakin tinggi semakin positif, karena akan bersentuhan langsung dengan sinar matahari yang mengandungi energi positif. Nah contohnya kelapa, contohnya lagi durian itu. Nah kemudian nangka, pohonnya berkayu. Nah itu juga banyak mengandungi positif. Nah dari sayur-sayuran yang agak tinggi kayak daun ketela, itu positif. Jangan makan ketelanya. Kalau ketelanya ini muatannya negatif tinggi. Kalau makan ketelanya, nah itu jadinya nggak jadi pinter, dari otaknya otak gedruk. Nah ini orang Jawa bilang kan jadi otak gedruk jadinya. Otaknya mendem. Ya. Nah ini harus selektif. Nah ini sebetulnya apa? Sebetulnya sudah termaktub di dalam pembahasan yang sudah juga. Ini kan masuk ranahnya alif lam mim sebetulnya. Jadi rahasia-rahasia yang ada di alam semesta ini, khususnya yang ada di sekitar kita ini loh sebetulnya, dan yang kita konsumsi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus tahu. Oh ini mengandungi positif, oh ini mengandungi negatif, kita kurangi misalkan. Nah ini kesukaannya arosid. Nah kalau yang dikonsumsi sehari-hari itu sudah mengandungi kepositifan, maka otak kita itu perlahan tapi pasti akan bisa menjadi cerdas. Arosid kepingin menyatunya, kepingin lebih lama atau lebih semakin bisa menyatu di dalam otak kita, kok yang dimakan ketela, yang dimakan kentang misalkan, atau makanan-makanan yang lain yang negatifnya tinggi. Nah jelas nggak jadi pinter, nggak bisa, tapi malah mengikat saraf otak ini tidak bisa berpikir jauh. Nah ini harus memang benar-benar harus memilih makanan-makanan yang layak, yang kita makan yang ada kaitannya dengan arosid. Jadi mungkin ini yang punya anak ini ya, yang punya anak ini, biar anak kita ini pinter, itu hindarkan dari makanan yang bernyawa. Kayaknya nggak ada kok hewan itu yang lebih pintar daripada manusia. Tidak ada hewan yang lebih pintar daripada manusia, tidak ada. Makanya ini mungkin gugur dengan diagnosa bahwa minyak ikan ini untuk nutrisi otak bisa menjadi pandai anaknya. Ini gugur karena apa? Tidak ada hewan yang lebih pandai daripada manusia. Itu pun bisa pandai kalau diajarkan manusia. Nah, malah sebaliknya kan. Hewan bisa sedikit pandai kalau manusia mau mengajari. Yang mana bisa manusia ini memakan daging kambing terus manusianya jadi pinter? Nggak ada. Iya. Ya adanya malah kayak punya perilaku kayak kambing. Nah, makanya Bismillahirrahmanirrahim pun disuruh kita menghindarkan diri dari makanan-makanan yang dari hewan. Ini kan sudah ada contoh 3. Ilmu sejatinya ini tadi loh maksudnya ya. Ilmu sejatinya tadi bagaimana kita mengetahui
Ar-Rahman Ar-Rahim yang termasuk penyatuan atau kemanunggalan. Ada Ar-Rasyid, caranya seperti itu tadi. Jadi ini bahasanya yang bilang tidak samar-samar. Tidak samar-samar. Iya. Jadi nggak ada lagi yang samar-samar. Lah di dalam tulisan ajarannya Syekh Siti Jenar yang beredar di masyarakat kita ini kan hanya garis-garis besar-besaran saja. Hanya mengatakan inilah ilmu sejati yang bisa membuka tabir kehidupan. Nah, untuk meraih ilmu sejati ini loh seperti apa? Nah, ini memerlukan guru mursyid yang sudah tahu betul tentang penyatuan ilmu sejati yang ada kaitannya dengan kemanunggalan atau wahdatul wujud. Kepengen tahu wahdatul wujud ya jangan salah guru, nanti berguru kepada ahli matematika. Yang ada bingung malah. Nah, yang ada malah nggak nyampe. Nah, ilmu sejati ini yang benar-benar bisa membuka tabir kehidupan ini tidak samar-samar. Nah, itu tadi yang maksudnya Kanjeng Syekh Siti Jenar. Sudah saya contohkan 3. Bagaimana tata caranya untuk meraihnya dan untuk mengetahui di kehidupan kita ini sampai Ar-Rasyid. Ya kan? Caranya bagaimana? Ya jangan makan yang bermuatan negatif tinggi sehingga tidak mengganggu kecerdasan kita. Jadi kepositifan yang kita makan, nah positif yang dari hasil makanan ini, kalau kita makan akan masuk ke saraf otak yang kita miliki ini, akhirnya kinerjanya, energi otak kita akan bisa lebih baik dan bisa menjangkau lebih jauh lagi ketika kita berpikir. Makanya kalau punya anak, kalau belum bisa-bisa jangan dimarahin, tapi disiasatin dengan pola makannya. Nah, bagaimana anak kita bisa pinter kalau yang dimakan aja banyak yang bermuatan negatif? Nah, ya mungkin yang masih punya kebiasaan makan makanan negatif lebih banyak daripada positif di dalam kehidupan sehari-harinya, ya maka karena kita sudah tahu, oh ini dikurangin aja, anak-anak ini jangan sampai berlebihan makan makanan yang bernuansakan negatif, dilebihin positifnya. Misalnya apel, misalnya mangga, nah, sekali tempo durian mahal ya, malah mahal durian. Nah, itu harus selektif. Ya, anak-anak dikasih makanan yang terpendam dalam perut bumi, terpendam di dalam tanah. Dalam seminggu lebih banyak makan yang dari dalam tanahnya. Di sisi lain anak kita pengen pinter, ya nggak ketemu. Ya kan nggak ketemu. Nah, ini ciri-ciri makanan yang mengandungi negatif lebih besar daripada positifnya atau yang positifnya lebih tinggi. Ciri-ciri makanan yang negatifnya tinggi itu gurih dan amis, gurih atau amis. Kayak ketela, kayak nasi, jagung, ya itu kan gurih. Nah, itu negatifnya lebih tinggi daripada positif. Kemudian buah-buahan yang menjalar, nah, seperti anggur itu juga negatif. Anggur, terus ada gambas, ada semangka, ada melon, itu negatifnya tinggi. Nah, ciri-ciri negatif yang tinggi dari buah-buahan yang menjalar itu mengandungi zat besi lebih tinggi juga. Wong besi itu aja loh kalau sudah membentuk senjata tajam mampu mengkilapkan manusianya kan. Nah, karena manusianya ketika membawa senjata tajam, energi negatif dari senjata tajam ini merasuki manusianya, sehingga sudah mampu mengkhilapkan manusianya. Kalau sudah menusuk atau membacok orang katanya khilaf. Nah, coba pas nggak membawa senjata seperti itu, nggak ada khilaf, nggak ada. Nah, itu loh contohnya seperti itu. Jadi yang mengandungi negatif tinggi makanan itu rasanya di lidah itu gurih, kemudian amis. Ya, kalau dari makanan yang dari hewan amis semua berarti negatif semua. Ya, kalau dari tumbuh-tumbuhan itu kayak bayam, terus kangkung, nah itu juga negatifnya tinggi. Karena meskipun sayur-sayuran dia tidak jauh dari permukaan bumi, nah, sehingga daya kontaminasinya negatif bumi ini, gravitasi bumi maksudnya, dia lebih dekat sekali. Nah, oleh karena itulah lebih banyak negatifnya daripada
positifnya. Ini harus mengerti. Ini lebih komplitnya sebetulnya ketika saya membahas di kesempatan yang sudah itu tentang alif lam mim. Ini sebetulnya rahasia yang ada di alam semesta. Nah, mungkin di pembahasan ini saya cukupkan di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Tidak ada niat yang tidak baik, kita hanya bertukar pikiran saja. Kalaupun ada kekeliruan, anggap saja kekeliruan saya secara pribadi. Nah, mudah-mudahan bisa dijadikan referensi untuk pembelajaran kita di dalam rangka pencarian kita menuju ke jalan Tuhan. Amin. Amin.